Sa, kamu nyadar nggak kenapa setiap pelajaran IPA itu membosankan? Dimana kita menghafal rumus, diskusi, materi, bosan tau? Iya ya, apa ada pendekatan yang bisa membuat kita nggak bosan belajar IPA? Zaman sekarang belajar IPA membosankan. Kayaknya kalian harus ikutin aku deh. Jadi di sini aku mempunyai beberapa topik serta beberapa pendekatan yang pastinya bakal bikin cara belajar kalian asik, seru, aktif, dan pastinya menyenangkan. Yuk, aku spill. Yuk, ikut. Oke teman-teman, tadi kan aku sudah bilang nih, aku memiliki beberapa topik dan beberapa pendekatan pembelajaran agar pembelajaran bisa terasa lebih aktif, seru, dan pasti menyenangkan. Yaitu aku di sini mengambil pada kelas 3 SD, khususnya bab 1, yaitu topik yaitu ada hewan apa saja di sekitarnya. Nah, untuk mengenali hewan di sekitar kita memakai pendekatan kontekstual dan model inquiry. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan pendekatan itu? Karena dengan melakukan pendekatan itu, kita dapat membantu siswa agar dapat menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan yang lebih nyata. Nah, ada pun langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada eksplorasi, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat ada analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu pada kelas 3 SD, pendekatan yang cocok digunakan pada topik siklus hidup makhluk hidup ialah pendekatan intuitif pembimbing. Mengapa? Karena pada pendekatan ini, siswa didorong untuk bisa menemukan jawaban dan bertanya. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua yaitu ada eksplorasi, yang ketiga yaitu ada pengumpulan data, yang keempat yaitu ada analisis, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, yang selanjutnya itu pada kelas 4 SD, di mana kita mengambil bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Di mana pada topik ini, pendekatan yang cocok ialah pendekatan inquiry. Kenapa kita memilih pendekatan inquiry? Karena pendekatan inquiry lebih cocok untuk siswa karena siswa lebih mudah menghubungkan ke kehidupan nyata. Nah, adapun langkah-langkahnya yang pertama ialah pendahuluan, eksplorasi, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Nah, pada kelas 5 kita mengambil topik pengaruh gaya terhadap benda. Nah, pendekatan yang cocok untuk topik ini adalah inquiry terbimbing dan problem based learning PBL. Nah, kenapa bisa cocok? Karena pendekatan ini bisa membuat siswa bereksperimen langsung dengan gaya. Nah, adapun langkah-langkah yang cocok untuk pendekatan ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada eksperimen, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat ada analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya pada kelas 6 SD dengan topik keseimbangan ekosistem. Nah, kita dapat menggunakan pendekatan problem based learning atau PBL. Kenapa? Di dalam PBL ini kita dapat mendorong rasa kritis dan analisis siswa dalam mencari solusi secara fakta dan berbasis data dan logis. Nah, di sini juga dapat membantu siswa dan mendorong siswa dalam kemampuan berkomunikasi dan bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah dalam penerapan atau implementasi PBL yaitu pertama pendahuluan, yang kedua eksplorasi, yang ketiga pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Oh, jadi gitu ya? Oh, berarti belajar IPA nggak sih monoton itu ya?
Iya, benar. Sebenarnya belajar IPA tidak membosankan kalau kita tahu dengan pendekatan-pendekatan apa yang sebenarnya harus kita pakai di setiap topik yang ada. Jadi kalian jangan takut lagi kalau belajar IPA. Apalagi kalian takut bosan dengan adanya metode-metode ceramah yang selalu membebani pikiran kita ini. Jadi kita harus lagi belajar. Ayo menggunakan pendekatan itu. Iya. Ubur-ubur ikan lele. Belajar IPA sangat menyenangkan deh. Hai guys, kita udah selesai buat tugas hari ini. Yeay, bye-bye. Bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the